Halo, selamat malam teman-teman. Bisa didengar suaranya? Sebentar ya, aku tuliskan dulu tema diskusi kita malam ini. Sebentar ya. Mempersiapkan pernikahan. Sebentar ya. Karena nikah bukan kompetisi. Halo teman-teman. Siapa? Selamat malam teman-teman sobat perempuan berkisah. Maaf tadi saya menyematkan dulu tema kita malam ini. Sebentar ya, sambil menunggu narasumber kita malam ini, saya akan sedikit perkenalkan. Saya nama lengkap saya biasa di Septia Anurizkia, biasa dipanggil Rizka. Ya, saya salah satu dari tim redaksi Perempuan Berkisah. Nah, nanti ini kita akan diskusi tentang mempersiapkan pernikahan. Oh ya, sebentar Kak. Makasih ya Kak masukannya. Oke, aku keraskan lagi suaranya. Kali ini kita akan diskusi terkait mempersiapkan pernikahan. Karena nikah bukan perkara kompetisi, melainkan apalagi siapa cepat dia dapat, melainkan ya siapa siap dia dapat, seperti itu. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas lagi bersama narasumber kita kali ini. Nanti ini kita akan narasumber kita nanti ada Mbak Pera. Sebentar ya, saya undang dulu beliaunya. Sebentar ya teman-teman. Oh ya, makasih, saya keraskan lagi suaranya. Apakah sudah bisa didengar? Nah, ini Mbak Pera. Selamat malam Mbak Pera. Selamat malam Rizka. Suaranya jelas nggak Mbak, suara saya? Oh jelas, tapi kecil ya. Kecil. Bentar, Mbak. Mbaknya menggunakan headset ya? Iya. Iya. Sebentar, coba saya pakai. Kenapa? Sebentar dulu. Kok suaranya ke saya itu jadi apa ya? Karena dua ya, live-nya dua. Apa? Jadi itu? mendengung gitu suaranya saya. Coba saya pakai headset, Mbak. Sama-sama pakai headset. Sebentar. Halo? Suaranya jelas nggak, Mbak? Suaranya jelas nggak? Suaranya udah jelas. Udah jelas. Oh iya, makasih. Selamat malam Mbak Pira. Selamat malam Rizka. Iya. Selamat malam semuanya. Sama Abi. Iya. Perkenalan singkat ya. Ini kita nanti akan ngobrol bareng sama Mbak Pera. Beliau adalah Direktur Rahima. Nah, Rahima sendiri itu pusat pendidikan dan informasi tentang Islam dan hak perempuan ya Mbak? Atau salah satu sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu pemberdayaan perempuan dan anak berperspektif Islam.
Gitu ya, Mbak? Ya, ya, kita fokusnya ke perempuan ya, dan Oh, hak hak perempuan ya, Mbak? perempuan, Oh iya. Islam dan hak hak perempuan. Oh, suara saya mendengung, Mbak? Enggak, sudah enggak. Ini tadi Mbak Alimah bilang suara saya mendengung. Ya, tadi mendengung tapi sekarang sudah enggak. Oh, sudah enggak? Ya udah. Eh, Gimana, Mbak? Kita mulai sekarang? Ya. Boleh, boleh. Atau itu, Mbak Pera silahkan mau memperkenalkan suara Rahima dulu. Rahima dulu, silahkan. Oh, gitu ya, baik. Selamat malam, sahabat-sahabat semuanya yang menonton live kami di Bersama Perempuan Berkisah. Perkenalkan, nama saya Vera Soperianti, saya biasa dipanggil Vera. Saya saat ini mendapat amanah untuk melanjutkan pekerjaan Rahima sebagai salah satu lembaga yang fokus pada pemberdayaan perempuan tadi terkait dengan Islam dan hak-hak perempuan. Sebenarnya kami Rahima dengan Perempuan Peduli ini ada persamaan ya, bahwa kami sama-sama lahir sebagai respon atas kegelisahan terkait dengan persoalan-persoalan perempuan. Kalau perempuan berkisah melalui platform media Instagram Perempuan Berkisah, yang itu menyampaikan ya terkait dengan pengalaman-pengalaman perempuan untuk saling berbagi dan menguatkan. Nah, kalau Rahima ini lahir juga sama dari kegelisahan terkait dengan persoalan-persoalan perempuan. Cuman karena kami itu basisnya Rahima itu adalah pesantren, jadi pendekatan kami terkait dengan penguatan dari sisi pendidikan dan informasi terkait dengan Islam dan hak-hak perempuan. Oke, itu ya Mbak. Oh ya. Ya, sedikit mungkin Rahima lahir bertepatan Rahima di Agustus ini ke 20 tahun. Jadi Rahima lahir di tanggal 5 Agustus tahun 2020. Dan hari ini bulan ini kami bertepatan di 20 tahun Rahima. Salah satu isu yang kami usung adalah ulama perempuan untuk kemaslahatan manusia dan untuk keselamatan alam. Jadi sahabat-sahabat, jika ingin tahu lebih banyak terkait dengan Rahima, silahkan kunjungi media-media Rahima. Ada di Facebook, Instagram, Twitter, juga website dan YouTube Suara Rahima. Itu. Terima kasih. Oh ya. Makasih kembali, Mbak. Oh ya, tadi kan di caption kita menyinggung bahwa ya pernikahan bukan sebatas bukan sebatas kayak amal, bukan sebatas kita untuk mencari pasangan hidup seperti itu kan. Lah sebenarnya sih esensi dari pernikahan itu sendiri apa sih, Mbak? Terima kasih Mbak Rizky. Betul sekali bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar tadi di captionnya itu kan menyempurnakan ibadah. Kita sering sekali itu. Jadi menikah itu untuk menyempurnakan ibadah. Jadi dengan punya istri atau punya suami, dia telah menyempurnakan agamanya. Itu memang ada di salah satu hadisnya ya, berbicara terkait itu. Tapi kalau ditelisik di dalam buku Qiraah Mubadalah karya Kiai Fakhruddin Abdul Qadir itu, sebetulnya hadis-hadis itu tidak cukup kuat secara sanadnya ya. Dan maksudnya separuh agamanya itu dari istrinya dan separuhnya juga dari dianya. Jadi dari istri solihah dan juga dari suami yang solih gitu kan. Lalu kemudian kita juga sering menemukan alasan-alasan orang menikah itu agar tadi ya memiliki teman hidup, memenuhi sebentar Mbak, orang. Sebentar Mbak, saya potong sebentar. Ini kata teman-teman suaranya Mbaknya kecil banget. Apa kita lepas aja earphone-nya? Apa kalau headset kita lepas aja Mbak? Gimana? Kalau dilepas justru lebih kecil kali ya. Ini kalau udah gini kedengeran nggak? Oh, dengar. Dengar. Kurang dekat berarti ya. Oh iya. Oke, silakan Mbak dilanjut lagi. Maaf tadi menyala. Maaf ini. Oke, nggak apa-apa. Atau kita juga sering menjumpai menikah itu karena kehendak orang tua, lalu kemudian menghindari zina, lalu juga sering juga kita mendengar karena memenuhi kebutuhan ekonomi, atau seringkali menikah karena tuntutan dari masyarakat atau keluarga
kalau menikah itu kalau perempuan lama apa ya menikah usia yang sudah udah berusia gitu ya, usia uh, lebih tua mungkin ya, itu dianggap atau perempuan yang tidak laku atau sebagainya. Ada banyak sekali motif-motif alasan untuk menikah, tapi kita harus melihat apa sih semuanya tadi esensi menikah itu ya. Nah, kita harus melihat bahwa menikah itu adalah untuk hidup seumur hidup, jadi untuk melangsungkan kehidupan secara terus-menerus, bahkan mungkin berkomitmen untuk selama seumur hidup ya. Nah, oleh karenanya ketika pernikahan itu sebagai upaya hidup bersama dalam perjalanan waktu yang panjang, perlu beberapa persiapan. Perlu dipersiapkan yang pertama secara mental tentunya, yang kedua secara ekonomi, dan saya kira mental ini secara fisik dan juga mental ya. Fisik dan mental, yang kedua secara ekonomi dan juga secara spiritual. Bagaimana tidak, karena pernikahan itu kan menyatukan dua insan yang mempunyai perbedaan yang sangat banyak sekali ya, mulai perbedaan cara pandang, prinsip hidup, lalu kemudian kebudayaan, keluarga, kebiasaan, dan masih banyak hal-hal lain yang saya kira itu memerlukan usia kematangan secara mental dan spiritual yang cukup kuat juga. Bagaimana menikah ini sebagai sarana ibadah untuk bisa sama-sama mewujudkan bahagia dan membahagiakan, bahagia sebagaimana tujuan perkawinan ya di dalam surat Ar-Rum ayat 21 untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, oleh karenanya persiapan yang tadi saya sampaikan itu sangat penting sekali secara ekonomi, karena itu dia kehidupan yang akan dilalui itu tidak hanya untuk kesenangan fisik semata, tapi juga ada banyak tuntutan kebutuhan ya. Apalagi setelah menikah misalnya punya anak, dan menikah juga tidak selamanya yang dibayangkan indah ya. Tapi itu dinamikanya itu naik turun, dan bagaimana mengelola itu. Karenanya butuh kesiapan yang tadi, kesiapan secara fisik, secara mental, secara material, secara ekonomi, dan juga secara spiritual. Nah, di dalam menikah juga kita harus melihat, memandang bahwa di dalam, mohon maaf saya karena punya anak kecil, jadi kalau dengar teriak-teriak itu suka terganggu gitu. Jadi kita melihat prinsip perkawinan itu apa, yaitu misalnya bahwa prinsip perkawinan itu sebagai mitra. Jadi pasangan kita, baik itu suami maupun istri, itu adalah mitra, teman yang setara gitu. Jadi prinsip ini saya kira hal yang sangat penting, bagaimana kita mewujudkan keluarga yang sakinah. Sakinah dalam arti keluarga yang tenang. Sakinah itu diibaratkan dengan ketenangan, ketentraman secara jiwa. Lalu kemudian mawaddah warahmah. Mawaddah itu ketenangan jiwa itu diperoleh dengan mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu adalah sikap atau perasaan bahagia karena pasangannya itu. Jadi misalnya saya ingin bahagia karena menikah. Jadi mawaddah itu adalah kebahagiaan yang dia dapat karena dari pasangannya. Sementara rahmah itu adalah upaya kita untuk bisa membahagiakan pasangan. Oleh karenanya mawaddah dan rahmah ini harus setara, harus sama, harus imbang. Karena kalau misalnya mawaddahnya yang lebih dominan, itu akan cenderung lebih egois ya, karena dia akan mementingkan untuk kebahagiaan dirinya. Sementara kalau rahmahnya terlalu besar, itu juga mungkin bisa merugikan pada dirinya. Jadi mawaddah warahmah ini sebagai prasyarat di mana kedua-duanya itu sama-sama gitu, setara untuk mencapai ketenangan, jadi ketentraman. Oleh karenanya rasa sakinah mawaddah warahmah ini harus diperjuangkan oleh suami maupun istri dalam situasi apapun, baik itu dalam situasi senang maupun situasi sebaliknya,
ketika menghadapi berbagai persoalan, problem keluarga, bagaimana ini juga bisa keluarga ini bisa terus dijaga ketenangan, ketentramannya antara dia baik dia bersama pasangan maupun bersama anggota keluarganya. Tadi sebagai mitra yang setara, prinsip kedua adalah bahwa pernikahan itu adalah sebagai pakaian, sebagai pasangan ya. Jadi satu dan yang lainnya adalah sebagai pakaian, sebagai pasangan. Di dalam Al-Quran disebutkan kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi adalah perempuan adalah pakaian bagi suami dan begitu juga suami pakaian bagi istrinya. Pakaian di dalam arti untuk saling menutupi, melengkapi ya, untuk saling bekerja sama menjadi satu kesatuan ya, dan dia bisa mewujudkan tujuan perkawinan tadi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, saya kira itu Mbak Rizky. Oh ya, berarti untuk mewujud tadi kan dijelaskan juga tujuan pernikahan, bla bla bla. Lah, untuk mewujudkan tujuan itu tersebut, saya kira bekal apa sih yang kita perlukan, Mbak? Oke. Hal yang paling penting untuk mewujudkan keluarga sakinah ya, kebahagiaan tadi itu memastikan kalau kita mau melangsungkan pernikahan ya, bagi sahabat-sahabat yang berkehendak untuk berencana untuk melakukan pernikahan. Yang pertama itu harus dipastikan bagaimana apa sih tujuan perkawinan ini, karena ini sebagai hal yang mendasar bagaimana pernikahan itu akan dikelola dengan baik oleh suami maupun istri. Jadi dipastikan kita mau menikah ini tujuannya apa sih? Apakah karena jangan-jangan menikah itu hanya untuk kepuasan secara fisik saja. Nah, itu akan terlihat ya. Kalau misalnya hanya itu saja, itu tentu tidak akan berlangsung lama, karena sifatnya misalnya kesenangan itu juga tidak permanen ya. Lika-liku di dalam pernikahan itu juga cukup mewarnai. Jadi kalau misalnya dia hanya itu saja, itu akan tidak cukup kuat pernikahan ini. Jadi dipastikan apa sih tujuan pernikahan gitu, sehingga ketika sudah terwujud tujuan pernikahan itu apa, maka itu adalah bagaimana cara mewujudkannya itu. Misalnya tujuan perkawinan kalau di dalam surat Arum 21 itu kan ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi salah satu tujuannya itu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tadi, mawaddah dan rahmah gitu. Oleh karenanya apa sih yang perlu diraih untuk bisa mewujudkan itu? Yang pertama kita harus melihat, mengenal betul karakter dari pasangan kita. Kita tahu bahwa menikah ini adalah menyatukan dua perbedaan, dua karakter, dua pribadi, dua keluarga yang itu punya latar belakang yang berbeda. Oleh karenanya penting ini untuk mengenal lebih dalam ya. Misalnya apakah sifat karakter asli pasangan kita ini seperti apa? Misalnya apakah dia temperamen atau seperti apa? Saya kira itu harus benar-benar dikenal ya. Lalu kemudian kebiasaannya pasangan itu apa? Karena seringkali persoalan-persoalan yang memicu dalam perceraian itu hal yang sepele sekali. Hal-hal yang sepele, misalnya saya masih teringat ketika dulu melakukan KKN di Pengadilan Agama, salah satu yang menjadi penyebab perceraian itu hanya karena istri telat memberikan kopi di pagi hari kepada suami. Itu hal yang sangat sepele sekali. Jadi mungkin ada juga karena pasangannya ngorok sehingga dia tidak bisa misalnya tidur yang tenang. Saya kira itu perbedaan hal-hal yang dinilai sepele, tapi itu saya kira perlu dikomunikasikan. Kalau misalnya mohon maaf, misalnya pasangannya yang suka misalnya di dalam ibadah ya, pasangannya kunut atau tidak, misalnya kayak gitu, itu hal-hal yang mungkin tidak terlihat tapi itu akan menjadi persoalan ketika misalnya kita tidak mencoba mengenal. Jadi ketika kita mengenal
apa namanya, perbedaan-perbedaan, kebiasaan-kebiasaannya, lalu budaya juga, misalnya tidak mudah juga, misalnya menikah antara Jawa, misalnya dengan Sunda, atau Sunda dengan Madura, atau dengan bangsa apa suku-suku lain yang itu punya karakter yang berbeda. Saya kira penting juga untuk melihat ini ya. Lalu kemudian keluarga. Nah, ini juga harus saya kira penting karena seringkali persoalan-persoalan di dalam keluarga itu hal-hal yang kayak intervensi keluarga. Nah, itu juga perlu dibicarakan ini. Jadi tidak mudah ya. Jadi menikah itu butuh persiapan yang sangat matang sekali. Lalu kemudian secara ekonomi juga. Ini harus didiskusikan juga kalau misalnya pasangan kita hari ini dia bekerjanya misalnya penghasilannya berapa dan bagaimana juga ke depan mengelola keuangannya. Itu adalah salah satu. Lalu kemudian setelah kita tahu dari perbedaan-perbedaan tadi yang sifatnya itu sangat pribadi, bagaimana itu mendialogkannya. Jadi saya masih ingat waktu webinar kerjasama Rahimah dengan Rifka, yang salah satu narasumbernya itu adalah Kalis, bilang bahwa sebelum menikah itu tunjukkanlah karakter aslimu. Jadi jangan ditutup-tutupi gitu. Jadi kalau misalnya sesekali tampakkanlah wajah kita yang tidak bersolek misalnya. Biar juga pasangan tahu, karena ketika menikah itu kita 24 jam itu akan hidup bersama, dan kita tahu dari A sampai Z. Ketika misalnya salah satu pasangannya melihat kok kamu begini, itu hal-hal yang mendasar, tapi mungkin itu akan menjadi, kalau itu tidak dikomunikasikan dari sebelumnya, itu juga akan menjadi persoalan. Lalu juga mengenal, yang tak kalah pentingnya saya kira, mengenal cara pandang atau perspektif pasangan. Ini hal yang sangat penting menurut saya. Bagaimana pasangan memandang kita sebagai pasangan, sebagai pasangannya, atau tadi itu sebagai calon pendamping hidupnya. Nah, perspektif ini sangat penting, terutama cara pandang melihat kita sebagai istri atau perempuan. Apakah dia melihat perempuan itu hanya dari sisi fisiknya saja? Jadi dia perempuan hanya dilihat sebagai dari sisi fisik, sebagai pemuas untuk kebutuhan biologisnya, ataukah dia memandang perempuan sebagai manusia yang dia tidak hanya dilihat sebagai fisik, tapi juga dilihat secara spiritual, secara intelektual. Oleh karenanya, ketika dia, ini hal yang paling mendasar sekali menurut saya, karena ini akan mewarnai di dalam kehidupan. Kalau pasangan melihat istri atau istrinya itu sebagai manusia yang dia tidak hanya makhluk biologis, tapi juga spiritual dan intelektual, maka dia juga harus bagaimana menghargai kemanusiaannya sebagai makhluk yang intelektual, untuk juga mengembangkan kemampuannya, dan juga sebagai makhluk spiritual gitu ya. Nah, itu hal yang menurut saya hal yang sangat penting, dan di dalam mengelola rumah tangga ini, itu yang paling mendasar menganggap perempuan sebagai manusia. Karena dia menganggap sama-sama sebagai manusia, maka bagaimana dia bisa mendialogkan, menjadi kayak tadi itu pakaian sebagai pelengkap, sebagai pasangan yang saling melengkapi, yang saling menutupi, yang saling mewujudkan bahagia dan bisa membahagiakan gitu. Nah, saya kira juga selain itu, hal yang sangat penting juga di dalam membangun rumah tangga itu bagaimana membangun komitmen untuk mengelola konflik ya. Nah, ini kita sering banget nih tidak terasa karena menyatukan dua yang berbeda tadi itu, seringkali ada konflik yang terjadi di dalam keluarga. Nah, bagaimana mengelola konflik ini? Nah, salah satu misalnya yang kami tawarkan misalnya dengan cara membuat ruang aman. Bagaimana suami dan istri ketika dia menghadapi persoalan, dia membuka ruang aman bagi pasangannya untuk bisa menyampaikan
persoalan-persoalan atau unek-uneknya ya, Iya. ganjalan-ganjalannya terhadap pasangannya dan menghargai pendapatnya. Saya kira itu hal yang sangat penting karena masing-masing suami dan istri pasti mempunyai kekurangan dan bagaimana menerima kekurangan itu dengan cara legowo, lapang dada dan berupaya untuk memperbaikinya secara bersama-sama gitu. Jadi seringkali konflik itu lahir karena persoalan-persoalan yang sepele yang tidak terselesaikan. Masing-masing menyimpan ketidaksukaannya atau menyimpan persoalannya, lalu kemudian menumpuk dan akhirnya menjadi persoalan yang besar secara akumulasi gitu. Nah, menurut saya itu juga penting membuka ruang aman ya. Dan saya kira juga tidak hanya membuka ruang aman itu juga penting sebelum pernikahan itu mendialogkan soal manajemen keuangan. Jujur mungkin salah satu persoalan di dalam perceraian yang banyak sekali terjadi di pengadilan agama itu salah satunya juga karena faktor ekonomi. Dan sekali lagi faktor ekonomi itu bukan karena tidak punya uang ya, bukan hanya karena tidak ada uang, tapi seringkali karena masing-masing punya penghasilan, masing-masing punya uang, namun karena bagaimana mengelola keuangan bersama sehingga itu transparan dan masing-masing punya peran seperti apa mengelola keuangannya gitu. Nah, itu selain berkomitmen ya untuk tidak melakukan kekerasan, saya kira itu hal yang sangat fundamental. Bagaimana masing-masing. Halo? Iya, Mbak. Ini ada komentar dari teman-teman. Pandangan masyarakat masalah umur dalam pernikahan harus benar-benar diubah. Ini bawahnya ada lagi. Aku belum menikah sampai umur 34. Gak masalah. Ngapain nikah hanya karena umur? Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Alhamdulillah masih nemu jodoh kok. Persiapan sangat-sangat penting. Catat. Tapi aku mau nanya ya, Mbak. Karena kan ini juga juga ada pengaruhnya sama privilege kan. Kalau saya kan juga tinggal di desa. Kan kalau orang desa kan emang pengetahuannya kan ya kalau cewek kalau di rumah aja nggak kerja nggak sekolah ya ngapain lagi kalau nggak dinikahin. Nah itu kan masih terkonstruk dan masih mengakar banget kan. Karena kan ya nggak semua orang kan memiliki privilege untuk mendapatkan pendidikan, edukasi dan lain-lainnya. Nah itu kan juga problem itu. Ya gitu sih. Oke, jadi ya bagaimana? Terima kasih Mbak Rizky yang pertama. Iya Mbak. Oke, makasih Mbak Rizky. Saya sepakat sekali bahwa menikah itu bukan karena umur, tapi karena kesiapan. Ya, karena betul bahwa tidak mudah untuk mempersiapkan perkawinan yang bisa bahagia dan membahagiakan. Mempersiapkan perkawinan yang tadi saya bilang sakinah mawaddah warahmah. Itu butuh persiapan-persiapan yang tadi saya sampaikan itu bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan pasangan apa yang kita kehendaki dan tentunya itu harus ada relasi yang setara tadi itu ya. Bagaimana mungkin kalau misalnya dia ada ada relasi yang timpang antara suami dan istri, itu akan sulit sekali mendialogkan. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan di dalam rumah tangga itu karena salah satunya karena persoalan relasi yang timpang. Relasi yang timpang, yang satu merasa superior dan satu inferior, sehingga ini yang relasi kuasa ya antara suami dan seringkali misalnya suami ya relasi yang cukup berkuasa dan perempuan yang inferior itu seringkali karena situasi inilah perempuan sangat rentan mendapatkan ketidakadilan kayak tadi kita mulai dari subordinasi, marginalisasi, kekerasan, stigmatisasi dan juga beban ganda. Nah, betul saya sepakat sekali bahwa menikah itu bukan karena usia, tapi karena kesiapan. Kesiapan tadi secara fisik, secara mental, secara finansial, dan juga secara spiritual. Nah,
soal tadi pandangan di masyarakat desa ya, ngapain sih perempuan lama-lama melajang kira-kira, kenapa nggak nikah saja, terutama perempuan mungkin yang tidak mempunyai akses untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik ya. Nah, saya kira kalau itu menjadi sebuah pilihan, ya saya kira itu tidak masalah. Yang penting bagaimana di dalam pasangan, di dalam relasi itu bisa mendialogkan masing-masing, perempuan dan laki-laki saling menghargai gitu ya. Tidak menganggap perempuan sebagai hanya sebagai pemuas nafsu, atau dia hanya bekerja sebagai reproduksi mempunyai anak dan sebagainya, tapi juga diperlakukan sebagai manusia. Dia dihargai, diapresiasi apa yang dia lakukannya, ya, apa yang dilakukan itu. Jadi sepanjang itu dilakukan secara sukarela, dengan penuh sukarela, dan tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan, dan saya kira itu nggak masalah ya. Iya. Sebentar Mbak, ini ada yang curhat. Pusing banget, ortu aku udah nyuruh nikah. Padahal belum ada calonnya. Katanya umur sekarang udah harus nikah. Umur aku 24, terus malah pengen dijodoh-jodohin. Aku pribadi belum siap mental. So what shall I do? Ya ini saya kira ya itu adalah problem ya, apalagi untung kemarin COVID ya, nggak mudik gitu. Biasanya kan problem para teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang masih melajang itu adalah tekanan dari masyarakat, kapan menikah, dari keluarga kapan menikah. Saya kira kita yang harus menentukan sikap pilihan pada diri kita. Jadi tidak usahlah menghiraukan orang mau berbicara apa, karena yang akan menentukan kehidupan itu adalah kita. Jadi sekali lagi, jangan menikah karena tuntutan orang lain, tapi menikah itu karena keyakinan, pilihan, dan kesiapan kita. Sehingga ketika kita sudah berkomitmen, sudah siap, sudah matang, itu lebih mudah untuk bagaimana bisa mengelolanya, melestarikannya. Beda misalnya dengan menikah karena tuntutan orang lain gitu ya. Itu tentu satu tidak punya tujuan mungkin, sehingga itu sangat mudah rapuh ketika dia menikah itu. Dan dia juga secara posisinya juga kita tidak tahu dengan pasangan bagaimana membangun komitmen dan lain sebagainya. Itu saya kira pernikahan yang rentan. Oleh karenanya saya berharap dan mendorong pada saudara-saudara yang memang belum punya belum ada rencana atau belum benar-benar yakin mantap untuk melakukan pernikahan, ya sebaiknya tidak dulu. Yakinkan dulu bahwa kamu benar-benar siap untuk menjalankan pernikahan, karena memang itu tidak mudah. Ini Mbak, ada pertanyaan. Mbak, kalau beda agama, apakah perbedaan tersebut riskan untuk bercerai, sebagai pemicu perceraian kayak gitu? Perbedaan agama. Ya, saya kira mungkin soal bercerai atau tidak itu kembali pada komitmen. Tapi yang pasti kita aja udah banyak sekali, misalnya menikah dengan yang sesama agama itu juga sudah banyak sekali perbedaan-perbedaan yang tadi saya bilang soal menyatukan karakter, mengenal perbedaan dari sisi keluarga, budaya, lalu kemudian cara pandang, dan ini juga tidak mudah gitu ya, kebiasaan dan lain sebagainya. Ditambah lagi itu adalah perbedaan secara keyakinan. Saya kira memang itu butuh komitmen yang kuat, kalaupun itu adalah pilihan ya. Kalau itu kan ada pilihan, karena saya kira tantangan terberat juga dari keluarga. Sekali lagi, menikah itu tidak hanya menyatukan kita dengan pasangan, tapi juga menyatukan dua keluarga. Oleh karenanya, menikah itu berkomitmen tidak hanya terhadap pasangan, tapi juga komitmen terhadap komitmen kita di hadapan Allah ya, di hadapan Tuhan, bahwa
kelak kita juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ini bukan hal yang main-main, tapi saya kira itu juga kembali kepada komitmen masing-masing. Jika itu sudah dipikirkan secara matang-matang, dampaknya baik dan tidaknya, dan bagaimana strategi untuk dilakukan secara bersama-sama untuk bisa menghadapi tantangan yang tidak mudah, terutama dari kedua keluarga, dari masyarakat dan lain sebagainya. Saya kira jika itu misalnya dia sudah memikirkan dengan matang, ya silakan saja gitu. Karena itu juga kembali pada masing-masing masing-masing individu. Sebentar Kak, ini ada pertanyaan. Gimana ya cara mengetahui seorang laki-laki yang mendekati kita itu serius? Kalau kita sebagai perempuan masih saja ragu dengannya, bagaimana cara mengatasinya? Wah, ini ilmu perbatinan ini. Gimana, Pak? Gimana untuk kita mengetahui? Ya. Ya, untuk menguji keseriusan, tentunya saya kira untuk melihat keseriusan, kalau menurut saya, kita harus firm dulu bahwa apakah pasangan kita itu benar-benar pasangan yang bisa diajak untuk hidup bahagia bersama dalam jangka waktu yang lama. Itu harus firm dulu secara dia ya. Dan bagaimana juga suami calonnya itu juga firm, dia punya komitmen yang sama untuk hidup bersama dan saling membahagiakan ya. Nah, kalau misalnya kita sendiri belum yakin bahwa kita sendiri cukup firm untuk menikah dengan pasangan kita, atau pasangan juga belum cukup yakin, maka itu salah satu solusinya menurut saya itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Kalau misalnya dia benar-benar yakin dan kedua belah pihak sudah benar-benar yakin bahwa kita siap untuk hidup bersama dengan berbagai mengenal berbagai hal dan sebagainya, maka mungkin komunikasi bagaimana baiknya gitu kan. Apakah dia dengan cara melamar dulu ke keluarga istri atau sebaliknya. Tapi saya kira juga nggak ada masalah ya siapa dulu yang melamar. Kalau misalnya masing-masing sudah merasa cocok. Lagi ya Kak. Ini ada yang curhat. Abi tolong. Ya. Wah, adiknya. Ada. Sama Abi dulu sayangnya. Sambil dulu. Oh, sama Abi jalan-jalan. Oke. Bisa kita lanjut ya, Mbak? Bisa. Kita lanjut ya, Mbak. Ini ada lagi yang curhat sekaligus bertanya. Saya malah menyesal, Kak, menikah di usia 15 tahun karena dijodohkan sesuai budaya di dalam keluarga saya. Dan sekarang 22 tahun lagi dalam proses perceraian. Saran Kak supaya tidak insecure karena menjadi janda. Kayak gitu. Silahkan ditanggapi, Kak. Ya, terima kasih. Memang ini sesuatu yang sangat berat sekali ya. Ketika mungkin hal yang paling penting ya, ketika kita menurut saya hal yang paling penting itu kalau itu adalah pilihan yang terbaik, ketika keluarga itu tidak mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, maka malah sebaliknya ya, mendatangkan misalnya kekerasan dan kecemasan dan lain sebagainya, maka jika itu adalah pilihan yang sangat baik, maka itu adalah lakukanlah untuk kebaikan diri kita ya. Lalu kemudian apa sih yang biar kita bisa menerima? Karena terus terang aja masyarakat kita masih melihat menstigma ya, terutama perempuan-perempuan yang berstatus janda ini dengan stigma yang kurang baik. Nah, saya kira kita tidak perlu menghiraukan orang berkata apa, tapi kita mulai melihat, memperbaiki, menolong diri kita sendiri. Jadi kita mulai mengenal diri kita bahwa ini adalah pilihan cerai untuk kebaikan diri kita. Kita menolong diri kita. Kalau kita memilih bahwa
hidup kita ini hanya satu kali, maka pilihan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang niscaya, yang harus kita perjuangkan. Nah, kita tidak usah menyalahkan diri sendiri, kita bisa menerima, lalu kemudian juga mengapresiasi apapun yang sudah kita lakukan, lalu kemudian kita mencoba untuk memperbaiki. Jadi untuk menolong, memperbaiki, karena sesungguhnya kita yang tahu pada diri kita sendiri. Saya kira tidak usah terlalu banyak menghiraukan orang berkata apa, karena kita akan capek sendiri. Semua orang pasti, kalau kita ngikutin dengan perkataan orang ya, kita fokus pada diri kita sendiri, bagaimana kita membangun self care ya, peduli pada diri kita, bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai orang yang berkualitas, orang yang pantas, orang yang bermartabat, karena sesungguhnya kita manusia, yakin bahwa diri kita apapun juga bentuknya, ini adalah anugerah, ini adalah ciptaan yang maha kuasa, yang tidak boleh seorang pun untuk menghinanya, untuk menjelekannya, karena kita ini adalah pemberian yang sama. Kita adalah manusia yang hidup atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan. Jadi kita tidak usah berkecil hati dan kembalilah meminta pertolongan ya kepada Sang Kuasa, bahwa insya Allah Tuhan akan memberi kekuatan dan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi menghormati diri sendiri sebagai manusia yang bermartabat, ya, yang tidak pantas dan tidak layak siapapun untuk menghinanya, untuk menistanya, dan untuk merendahkannya. Oke. Ya, yakinlah dengan diri kita sendiri. Kita punya Sang Pencipta ya, dan melihat diri kita bukan pada diri kita sendiri, tapi melihat pada Sang Pencipta, bahwa kita sebagai makhluk manusia yang diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, yang kita mempunyai kekuatan-kekuatan di dalam diri kita. Itu dari saya. Sinyal saya trouble nggak, Mbak? Halo? Halo. Aku sih nggak sinyal saya mendengar dengan baik. Saya nggak trouble ya, Mbak? Enggak. Sinyal saya trouble nggak, Mbak? Nggak. Saya bisa mendengar dengan baik, Mbak Rizky. Oh iya. Itu Mbak, tadi kan ada yang curhat juga kalau dia trauma karena keluarganya broken home, sehingga dia takut untuk berumah tangga. Lah itu sikap sebenarnya harus kayak gimana sih untuk apa ya? Ya karena pengalamannya pribadi itu. Halo Mbak, apakah sinyal saya yang itu? Enggak, aku dengar kok. Dengar, halo. Oh, dengar ya Mbak. Sebentar aku. Ya, halo. Ya, halo, Tadi, bisa mendengar semuanya? halo? Ya, aku bisa dengar Mbak Rizky suaranya. Bisa ya Mbak? Oh ya. Bisa. Yang tadi Mbak pertanyaannya? Soal broken home ya. Iya, saya sehingga kira dia ini trauma. Ya, ini memang terutama untuk membangkitkan rasa percaya diri karena punya trauma, terutama misalnya bagaimana pengalaman kekerasan, melihat dia menyaksikan
persoalan atau mungkin kekerasan yang dialami oleh orang tua, dan itu pasti meninggalkan luka trauma yang sangat dalam bagi anak-anak. Nah, saya kira yang pertama mungkin mencoba untuk berdialog. Kalau mungkin bisa apa ya, datang ke psikiater atau ya untuk ke psikolog Oh ya. mungkin bisa menceritakan gitu bagaimana untuk mengurai trauma yang ada di dalam diri itu. Lalu kemudian dan itu juga untuk menjaya diri ya. Nanti bersiap untuk apa ya, untuk menikah. Halo Mbak. Halo, Halo Mbak. Sorry tadi sinyal. Halo. halo, halo. Halo. Tadi sinyalku Ya, kayaknya trouble saya Mbak. dengar kok. Oh ya, dengar. Sorry Mbak, Aku tadi dengar sinyal saya suaranya kayaknya Mbak trouble. Rizka. Oh iya iya. Lanjut ya Mbak. Sorry tadi kejeda. Kayaknya Ya, sinyalku hilang. Kita masih 10 menit lagi. Ini ada yang nanya, bentuk praktis persiapan pernikahan agar sakinah mawaddah warahmah, apalagi Kak selain yang sudah Kakak sebutkan, misal ikut konseling pranikah kah? Itu dari Kak Fata. oh iya betul. Iya. Konseling pranikah itu sangat sangat dianjurkan ya. Tapi gini ya. Mungkin bisa lihat di masing-masing KUA apakah juga sudah ada konseling pranikah ya. Karena biasanya kan hanya ada Suscatin dan kalau sekarang ada Bimwin, dan Bimwin juga itu masih sangat terbatas ya untuk tidak semua KUA. Maksudnya itu dilakukannya kalau nggak salah itu hanya 2 bulan sekali. Dan bagaimana sih pasangan bisa mendapatkan pendidikan yang baik sebelum pernikahan, terutama terkait dengan hak dan kewajiban, lalu kemudian membangun prinsip dan tujuan perkawinan dan lain sebagainya. Nah, kalau di kami kebetulan kerjasama Rahima dengan seluruh KUA di 4 kabupaten, yaitu di Jogja itu ada di Kulon Progo dan di Gunung Kidul, lalu di Lampung itu ada di Tanggamus dan di Lampung Timur. Nah, kami untuk bagaimana meminimalisir persoalan-persoalan perkawinan, salah satu ya upaya yang kami lakukan itu dengan cara, jadi kami ada SOP, jadi standar operasional untuk bagaimana konseling atau penasehatan pranikah. Itu ada ya. Jadi kami juga merekam berbagai persoalan-persoalan dalam keluarga, itu memang salah satu yang paling banyak itu soal soal komunikasi, ketidakharmonisan, soal ada persoalan ekonomi,
ada kekerasan, dan ada juga poligami dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya salah satu upaya itu adalah selain dengan konseling pranikah itu ada komitmen atau perjanjian perkawinan, atau kami disebutnya dengan fakta kesalingan atau janji perkawinan. Nah, ini isinya itu salah satunya misalnya mereka berkomitmen berjanji untuk saling mencintai, saling menyayangi. Lalu kemudian mereka juga berkomitmen untuk bermusyawarah di dalam mengambil seluruh keputusan. Lalu kemudian juga saling menghormati, saling menghargai pendapat masing-masing pasangan. Tapi saya kira juga menarik juga saling menghormati dan menghargai ini soal privasi ya. Kalau tadi kita misalnya hal yang paling berbeda saja misalnya pernikahan antara dua kultur NU dan Muhammadiyah, bagaimana saya kira juga penting menghargai kebiasaan-kebiasaan itu gitu ya. Masing-masing tidak memaksakan. Nah, itu saling menghormati dan saling menghargai. Saya mohon maaf tadi karena perbedaan misalnya antara kunut dan tidak, antara tahlilan dan tidak, misalnya ziarah kubur dan tidak, itu juga kadang-kadang hal-hal yang menurut saya juga harus bagaimana pasangan bisa menghormati, karena itu juga bagian dari spiritualitas ya masing-masing pasangan itu. Lalu kemudian mereka saling mendukung dan mengembangkan potensi masing-masing pasangan. Jadi saling melayani, saling berbuat baik. Saya kira ini yang paling penting bagaimana ketika mereka menikah itu. Sebentar ya. Iya. Bagaimana ketika menikah itu dia berkomitmen untuk untuk saling mengembangkan potensi. Jadi bukan malah menghentikan potensi salah satu pasangan, tapi juga bagaimana berkomitmen ketika menikah itu justru bisa saling mendukung dan mengembangkan potensi masing-masing, saling melayani, saling berbuat baik. Karena ini juga tujuannya untuk untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia dan membahagiakan. Lalu kemudian juga bisa bekerja sama di ruang publik dan domestik, misalnya dia bekerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, lalu kemudian di pekerjaan publik juga, dan juga termasuk pengasuhan. Nah, saya kira ini juga menjadi bagian komitmen dalam ikatan perkawinan. Lalu juga ini juga mungkin tambahan dari kami, kalau di 4 kabupaten itu memang ada yang berbeda ya. Yang pasti itu saling mencintai, menghormati, musyawarah, saling berbuat baik, saling menghargai, saling mendukung. Lalu kemudian ada satu lagi, tidak melakukan kekerasan. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang ada di dalam komitmen pernikahan. Dan mungkin tambahan dari kami, dari saya, selain melakukan kekerasan, juga bagaimana menciptakan ruang aman di dalam mengelola konflik di dalam rumah tangga. Jadi ruang aman ini menjadi sangat penting ya. Bagaimana untuk benar-benar sehat secara jiwa dan mentalnya. Karena seringkali kesehatan jiwa ini juga terletak pada perbedaan-perbedaan, dan itu tidak terselesaikan. Jadi ruang aman ini adalah ruang yang di mana masing-masing pasangan bisa menyampaikan soalannya, masih menyampaikan suka dan tidak sukanya, menyampaikan tanpa stigma, tanpa merendahkan dan lain sebagainya. Ini memang ruang yang masing-masing, karena kita menyadari, saya kira penting menyadari bahwa suami dan istri itu juga bukan makhluk yang sama. Mereka sama-sama punya kekurangan dan kelemahannya. Bagaimana ruang aman ini diciptakan untuk bagaimana kekurangan-kekurangan itu menjadi sebuah kekuatan, bisa terselesaikan dan bisa menjadi sebuah kekuatan bersama. Itu saja Mbak. Dan mungkin satu lagi, bagaimana juga mengelola keuangan ya, manajemen keuangan. Saya kira ini hal yang sangat penting juga, yang bisa masuk di dalam komitmen atau janji perkawinan.
Jadi kalau udah KUA sudah buat ya fakta kesalinan ini, dan fakta kesalinan ini ditandatangani oleh KUA. Jadi mereka membacakan fakta kesalinan setelah selesai prosesi pernikahan, disaksikan oleh KUA dan kedua belah pihak dari keluarga, lalu kemudian ditandatangan oleh KUA dan kedua mempelai. Itu sangat menarik ternyata dari hasil penelitian kami, bagaimana dampak dari fakta kesalinan itu, janji perkawinan itu. Jadi masing-masing pasangan merasa bahwa dengan janji itu mereka saling mengingatkan, oh iya mereka pernah berkomitmen untuk bekerja sama, untuk saling menolong, tidak melakukan kekerasan gitu. Itu menjadi sebuah apa ya, kayak apalagi itu kan dibingkai, mereka itu dibingkai dan bisa mereka lihat setiap hari. Itu kayak terus memperbaharui, karena saya kira penting di dalam pernikahan yang naik turun secara emosi, secara karena berbagai situasi ini, untuk terus mengingatkan ya satu dengan yang lainnya akan komitmen itu juga sangat penting. Oh ya, mungkin itu ya Mbak. Ini kita masih ada 3 menit. Mungkin pertanyaan kita udahi dulu ya Mbak. Halo Mbak, dengar gak? Bisa Ya, dengar kan halo. Mbak suaranya? Oh ya. Saya dengar Ya ini Mbak, saya dengar. karena oh ya, dengar ya Mbak. Ini karena masih 3 menit. Kita closing statement aja ya Mbak. Nanti keburu nutup IG-nya. Ya mungkin itu tadi beberapa penjelasan dari Mbak Vera ya yang menemani kita malam ini, bahwa singkatnya ya pernikahan tuh sesuatu yang kompleks banget ya Mbak. Ya kompleks lah, nggak sekedar ya kita nggak bisa menilai dari satu sisi, tapi itu dari banyak sisi, dari segala sisi kehidupan, ya kan Mbak? Karena saya juga belum menikah. Ya mungkin seperti itu. Apalagi dalam segi agama ya, agama Islam. Islam kan juga apa ya, yang menjunjung lah nilai-nilai keadilan, kesetaraan, atau kesalingan dalam keluarga seperti itu. Nah mungkin itu aja sih Mbak, atau silakan Mbak Vera mau menambahkan kira-kira closing statement sebelum nanti kita tutup obrolan kali ini, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Jadi masih mungkin 2 menit. terakhir dari saya, yang pertama, ketika kita mau melangsungkan pernikahan, dipastikan dulu soal komitmen perkawinan. Jadi harus ada komitmen bersama sebelum masing-masing sahabat-sahabat melakukan pernikahan. Jadi bagaimana tadi perbedaan-perbedaan yang antar keduanya bisa dikelola dengan baik untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan membahagiakan. Yang kedua, saya kira penting juga untuk bisa mulai mengenal, lalu kemudian menerima dan menghargai diri sendiri. Saya kira itu sangat penting ya. Seringkali misalnya kita larut gitu loh, sehingga kepentingan atau kebaikan diri itu seringkali terabaikan. Lalu yang kedua adalah memastikan arah atau tujuan dan cita-cita ke depan. Jadi saya kira ini juga penting teman-teman, bagaimana punya tujuan, punya cita-cita. Bagaimana dengan menikah ini juga bukan untuk menghentikan cita-cita teman-teman, tapi juga bisa menjadi sarana untuk bisa mewujudkan cita-cita teman-teman. Yang berikutnya, berani untuk mengatakan pendapat dengan cara yang baik. Saya kira untuk negosiasi ya, bagaimana juga teman-teman tidak memendam kalau punya persoalan-persoalan, apalagi ini dengan relasi yang sangat intim, yang sangat dekat, bagaimana punya bernegosiasi dengan baik ketika ada persoalan-persoalan. Yang berikutnya yaitu selalu berpikir, berprasangka dan bersikap yang positif. Saya kira ini juga sangat penting untuk menjalani hidup dengan sehat dan dengan baik ya. Jadi berprasangka, berpikir dan bersikap